Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi sidang tertutup disertasi saya yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Berwawasan Green Marketing terhadap Brand Image serta implikasinya pada purchase intention perusahaan makanan dan minuman food and beverage di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rian Johan Sembiring dengan NIM 18663700007. Pada penyusunan disertasi saya ini saya dibimbing oleh promotor saya, Profesor Dr. Hamdi Hadi DIE, dan co-promotor saya, Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna MM. Berikut ini adalah saya sampaikan matrik perbaikan seminar hasil dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Berwawasan Green Marketing terhadap Brand Image serta implikasinya pada purchase intention perusahaan makanan dan minuman food and beverage di Indonesia yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Oktober 2020 secara online dengan tim penguji, ketua sidang atau guru besar Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, lalu promotor Profesor Dr. Hamdi Hadi DIE, lalu co-promotor Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna MM, dan oponen ahli Bapak Dr. Togi Parulian Purwa SEMM. Berikut ini adalah matrik perbaikan seminar hasil. Untuk yang pertama adalah dari Profesor Dr. Hamdi Hadi DIE. Sarannya adalah berbagi abstrak. Untuk perbaikan abstrak sudah diperbaiki di halaman 5 Romawi. Lalu berikutnya, saran berikutnya adalah gambar kerangka dilengkapi. Untuk perbaikan gambar kerangka sudah dilengkapi di halaman 78. Lalu untuk berikutnya, kesimpulan tambah signifikan. Untuk perbaikan kesimpulan sudah ditambahkan signifikansi di halaman 159, 160 halaman lama, lalu halaman baru 161 sampai 163. Lalu untuk berikutnya, kesimpulan disebutkan variabel yang dominan dan R kuadrat. Untuk perbaikan kesimpulan sudah ditambahkan variabel yang dominan itu di halaman 160. Lalu untuk berikutnya adalah sebutkan full mediating. Untuk perbaikan sudah ditambahkan full mediating di halaman 148 sampai 150. Untuk berikutnya adalah green marketing yang signifikan 99% ditampilkan di implikasi manajerial. Untuk perbaikannya sudah ditambahkan pada implikasi manajerial di halaman 161. Yang berikutnya adalah untuk dari Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna MM. Untuk sarannya, pertama adalah sampel harus jelas. Untuk perbaikan sampel sudah diperjelas di halaman 90. Lalu berikutnya cara pengambilan sampel. Untuk perbaikannya cara pengambilan sampel sudah ditambahkan di halaman 90. Lalu untuk saran berikutnya profil responden. Untuk perbaikan sudah ditambahkan profil responden di halaman 110. Lalu untuk berikutnya sarannya adalah responden harus jelas. Di perbaikannya responden sudah diperjelas di halaman 89. Lalu untuk berikutnya analisa deskriptif indikator yang masih lemah, sarannya untuk perbaikannya sudah diperbaiki di halaman 112. Lalu untuk berikutnya setiap kesimpulan harus ada saran. Di perbaikan sudah ditambahkan saran di halaman 161 halaman lama, halaman baru 165 sampai 168. Lalu untuk berikutnya koefisien determinan. Untuk perbaikan sudah ditambahkan koefisien determinan. Halaman lama 155, 160, halaman baru juga 155 di halaman 160. Lalu saran berikutnya untuk loading factor. Untuk perbaikan sudah ditambahkan loading factor di halaman 122. Yang berikutnya untuk Bapak Dr. Togi Parulian Purba SEMM. Sarannya adalah kata pengantar diperbaiki. Perbaikan kata pengantar sudah diperbaiki di halaman 4 Romawi. Lalu untuk berikutnya sumber statement bab 4. Sumber di bab 4 sudah ditambahkan di halaman lama 81 sampai 87, halaman baru juga di 81 sampai 87. Lalu konsep per variabel di board sudah diperbaiki. Lalu untuk berikutnya kesimpulan 11 masuk abstrak sudah ditambahkan di abstrak itu di halaman 5 Romawi. Lalu untuk berikutnya dari Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Sarannya apakah umumnya menggunakan 4P? Umumnya untuk perbaikan hanya menggunakan 4B untuk bauran pemasaran produk. Lalu berikutnya alasan mengapa hanya 4P bukan 7P yang digunakan. Untuk perbaikan food and beverage merupakan perusahaan penghasil produk bukan perusahaan jasa. Maka bauran pemasaran jasa lebih banyak menggunakan 7P. Untuk berikutnya perbedaan price dengan green price. Untuk perbaikannya green price memasukkan biaya lingkungan untuk penetapan harganya. Sedangkan untuk price biasa tidak memasukkan biaya lingkungan. Oke, berikut ini adalah kerangka model penelitian saya. Di dalam kerangka model penelitian saya ini, saya ada menggunakan 11 hipotesa.
Hipotesa yang pertama adalah terdapat pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa kedua, terdapat pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ketiga, terdapat pengaruh green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa keempat, terdapat pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa kelima, terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa keenam, terdapat pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ketujuh, terdapat pengaruh green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ke-8, terdapat pengaruh green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ke-9, terdapat pengaruh green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ke-10, terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu hipotesa ke-11, terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Untuk hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan Lisrel, maka ditemukan dua persamaan struktural. Persamaan struktural pertama adalah brand sama dengan 0,11 produk ditambah 0,30 price ditambah 0,22 distribution ditambah 0,38 promotion dengan nilai error varian sama dengan 0,14 dan nilai R kuadrat 0,86. Persamaan struktural kedua itu purchase sama dengan 0,44 brand ditambah 0,18 produk ditambah 0,13 price ditambah 0,10 distribution ditambah 0,22 promotion dengan nilai error varian 0,0053 dan nilai R kuadrat 0,99. Di sini dapat kita lihat untuk green product itu dimensi yang paling dominan adalah kemasan dengan nilai 23,89. Lalu untuk indikator yang paling dominan adalah kemasan isi ulang dengan nilai 6,14. Lalu untuk green price, dimensi yang paling dominan adalah harga lingkungan dengan nilai 21,79. Lalu untuk indikator yang paling dominan adalah harga memperhatikan gaya hidup konsumen dengan nilai 5,61. Lalu untuk green distribution, dimensi yang paling dominan adalah dampak, yaitu meminimumkan dampak dengan nilai 22,24. Lalu untuk indikator yang paling dominan itu adalah distributor peduli dengan lingkungan dengan nilai 5,91. Lalu untuk green promotion itu dimensi yang paling dominan adalah sasaran dengan nilai 22,28. Lalu untuk indikator yang paling dominan adalah informasi tentang perusahaan dari sasaran itu dengan nilai 6,03. Lalu untuk brand image sendiri, untuk dimensi yang paling dominan adalah keuntungan asosiasi merek dengan nilai 27,52. Lalu untuk indikator yang paling dominan adalah produk ramah lingkungan memiliki eco label dengan nilai 7,23. Lalu untuk purchase intention itu dimensi yang paling dominan adalah keinginan atau desire dengan nilai 28,29. Lalu untuk indikator yang paling dominan adalah konsumen berkeinginan untuk terus membeli produk ramah lingkungan dengan nilai 5,83. Berikutnya dapat kita lihat untuk nilai pengaruh langsung dan tidak langsung. Jadi di sini kita bisa lihat green product terhadap purchase intention secara langsung nilainya 0,18 kuadrat sama dengan 0,03. Lalu tidak langsung melalui brand image itu 0,11 kali 0,44 nilainya 0,05. Maka kesimpulannya adalah nilai langsung itu lebih kecil daripada tidak langsung yang dimediasi oleh brand image. Lalu untuk green price terhadap purchase intention itu nilai langsungnya adalah 0,13 kuadrat sama dengan 0,02. Lalu untuk tidak langsungnya melalui brand image itu 0,3 dikali 0,44 sama dengan 0,13. Kesimpulannya secara langsung lebih kecil daripada tidak langsung yang dimediasi oleh brand image. Lalu untuk green distribution terhadap purchase intention secara langsung adalah 0,10 kuadrat sama dengan 0,01. Lalu secara tidak langsung melalui brand image itu 0,22 dikali 0,44 sama dengan 0,10. Di sini bisa kita lihat langsung lebih kecil daripada
pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh brand image. Lalu untuk green promotion terhadap purchase intention, secara langsung 0,22 kuadrat sama dengan 0,05. Lalu secara tidak langsung melalui brand image itu 0,38 dikali 0,44 sama dengan 0,17. Di sini diperoleh nilai secara langsung lebih kecil daripada tidak langsung yang dimediasi oleh brand image. Berikutnya adalah untuk ringkasan hasil pengujian hipotesis. Di sini dapat kita lihat untuk hipotesa pertama, jalur path dari produk terhadap brand image itu koefisien jalur nilai R kuadratnya adalah 0,11 dengan nilai T-value 2,14, maka hipotesa 1 diterima. Untuk hipotesa kedua, jalur price terhadap brand image itu koefisien jalur R kuadratnya 0,30 dengan nilai T-value-nya 5,62, maka hipotesa 2 diterima. Untuk hipotesa 3, nilai distribution terhadap brand image itu koefisien jalur R kuadratnya nilainya 0,22, lalu nilai T-value-nya 3,25, maka hipotesa 3 diterima. Untuk hipotesa keempat, promotion terhadap brand image untuk koefisien jalur R kuadratnya 0,38, nilai T-value-nya 5,08, maka hipotesa 4 diterima. Lalu untuk hipotesa kelima, product, price, distribution, promotion secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap brand image, itu koefisien jalur R kuadratnya 0,86, untuk nilai F value-nya adalah 7,12, maka hipotesa 5 diterima. Lalu untuk hipotesa ke-6, produk terhadap purchase intention, nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,18, nilai T value-nya 5,22, maka hipotesa 6 diterima. Untuk hipotesa ke-7, nilai price terhadap purchase intention untuk koefisien jalurnya adalah 0,13, lalu T value-nya 3,34, maka hipotesa 7 diterima. Lalu untuk hipotesa ke-8, distribution terhadap purchase intention, nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,10, lalu nilai T value-nya 2,17, maka hipotesa 8 diterima. Untuk hipotesa ke-9, promotion terhadap purchase intention, nilai koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,22, lalu nilai T value-nya 3,86, maka hipotesa 9 diterima. Untuk hipotesa 10, nilai brand image terhadap purchase intention itu koefisien jalur R kuadratnya 0,44, lalu nilai T value-nya 6,91, maka hipotesa 10 diterima. Lalu untuk hipotesa 11, secara bersama-sama product, price, distribution, promotion, dan brand image terhadap purchase intention, untuk nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,99, untuk nilai F value-nya 2,59, maka dalam hal ini hipotesa 11 diterima. Lalu untuk kesimpulan pertama, terdapat pengaruh yang signifikan green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green product yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi kemasan. Green product memiliki kemasan yang sederhana dan menarik serta menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan konsumen. Lalu untuk kesimpulan kedua, terdapat pengaruh yang signifikan green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green price yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi harga lingkungan. Green price memerhatikan daya beli konsumen dan gaya hidup konsumen. Lalu yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green distribution yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi meminimumkan dampak. Green distribution dilakukan dengan aman, tidak mengganggu lingkungan, dan penempatan produk dilakukan dengan memperdulikan lingkungan. Kesimpulan keempat, terdapat pengaruh yang signifikan green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green promotion yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi sasaran promosi, di mana green promotion dilakukan dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang produk ramah lingkungan dan informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Lalu yang kelima, terdapat pengaruh yang signifikan green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah variabel green price. Harga bagi konsumen menjadi pertimbangan penting selain variabel lainnya dalam mengingat citra merek. Lalu yang keenam, terdapat pengaruh yang signifikan green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia,
di mana dimensi green product yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi kemasan. Green product memiliki kemasan yang sederhana dan menarik serta menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Lalu yang ketujuh, terdapat pengaruh yang signifikan green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green price yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi harga lingkungan. Jadi green price memperhatikan daya beli konsumen dan gaya hidup konsumen. Lalu yang kedelapan, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green distribution yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi meminimumkan dampak. Green distribution dilakukan dengan aman, tidak mengganggu lingkungan, dan penempatan produk dilakukan dengan memperdulikan lingkungan. Lalu yang kesembilan, terdapat pengaruh yang signifikan green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green promotion yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi sasaran promosi. Green promotion dilakukan dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang produk ramah lingkungan dan informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Lalu kesimpulan ke-10, terdapat pengaruh yang signifikan brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi brand image yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi keuntungan asosiasi merek, di mana produk ramah lingkungan banyak diminati oleh konsumen dan produk ramah lingkungan memiliki banyak manfaat. Lalu yang ke-11, terdapat pengaruh yang signifikan green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah variabel green price. Harga bagi konsumen menjadi pertimbangan penting selain variabel lainnya dalam keputusan pembelian. Harga lebih tinggi tidak masalah, asalkan sesuai dengan kualitas dan manfaat dari produk ramah lingkungan yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu untuk implikasi manajerial, yang pertama, berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Brand image dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan bauran pemasaran hijau yang meliputi green product, green price, green distribution, dan green promotion. Terutama untuk green price pada dimensi harga lingkungan yang memiliki pengaruh dominan terhadap brand image dibandingkan dengan variabel lainnya. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan berpengaruh terhadap purchase intention produk perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu purchase intention atau minat beli dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan bauran pemasaran hijau yang meliputi green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image. Terutama untuk brand image pada dimensi keuntungan merek yang memiliki pengaruh dominan terhadap purchase intention dibandingkan dengan variabel lainnya. Lalu yang ketiga, variabel green product yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang bahan yang bisa didaur ulang. Bahan produk hijau bisa dibuat dari daur ulang dan produk hijau tidak berbahaya. Variabel green price yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang harga berdasarkan gaya hidup konsumen dan penyesuaian harga dengan manfaat produk. Variabel green distribution yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang pendistribusian produk secara pribadi melalui online. Variabel green promotion yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang pemilihan media untuk promosi dan durasi iklan. Variabel brand image yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang produk ramah lingkungan yang lebih tahan lama. Variabel purchase intention yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang ketertarikan konsumen pada produk ramah lingkungan. Untuk saran, yang pertama adalah green product terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green product yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah dimensi bahan. Untuk itu disarankan agar perusahaan lebih memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak berbahaya bagi konsumen. Untuk yang kedua, green price terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green price yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah dimensi harga tinggi. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menghitung dan menekan biaya lingkungan agar dapat bersaing dengan produk konvensional. Yang ketiga, green distribution terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green distribution yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image
adalah dimensi pengapakan. Untuk itu disarankan agar perusahaan menggunakan bahan untuk pengapakan dari bahan yang ramah lingkungan. Untuk yang keempat, green promotion terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Di mana dimensi green promotion yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah dimensi media promosi. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat memilih media yang tepat dengan durasi yang cukup agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Yang kelima, green product, green price, green distribution, dan green promotion terbukti berpengaruh secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Variabel yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah variabel green product. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menginformasikan dengan jelas bahwa green product merupakan produk yang aman dan banyak manfaat. Yang keenam, green product terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green product yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi bahan. Untuk itu disarankan agar perusahaan lebih memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak berbahaya bagi konsumen. Berikutnya yang ketujuh adalah green price terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green price yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi harga tinggi. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menghitung dan menekan biaya lingkungan agar dapat bersaing dengan produk konvensional. Lalu yang kedelapan, green distribution terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green distribution yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi pengapakan. Untuk itu disarankan agar perusahaan menggunakan bahan untuk pengapakan dari bahan yang ramah lingkungan. Yang berikutnya adalah green promotion. Terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green promotion yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi media promosi. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat memilih media yang tepat dengan durasi yang cukup agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Yang berikutnya ke-10, brand image terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Di mana dimensi brand image yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi keunikan merek. Untuk itu disarankan agar perusahaan lebih meningkatkan keunikan merek seperti produk aman dan lebih tahan lama. Yang ke-11, green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image terbukti berpengaruh secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Variabel yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah variabel green product. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menginformasikan dengan jelas bahwa green product merupakan produk yang aman dan banyak manfaat sehingga dapat menarik minat beli konsumen. Yang ke-12, disarankan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis untuk menambahkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi brand image dan purchase intention. Serta bagi peneliti lain untuk memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan food and beverage saja, tetapi bisa dilakukan pada perusahaan-perusahaan go public lain dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Sekian untuk presentasi yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.